تعلمي العلم واعمل يا أخي به فالعلم زين لمن بالعلم قد عمل العلم أشرف شيء ناله رجل من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا النحو زين الفتى والفقه حليته ومن عدا منهما فاعدده في البقر والبلغ حسن الفتى والنطق تطريزه ومن خلا منهما فاعدده في الحمور. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhal Allah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala asy-syaikhul imam asy-syarif al-imam al-alim ar-rabbani wal arif billah as-samadani Abi Muhammad Maulana At-Tihami Kunun al-Idrisi fi kitab Qurratul Uyun radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa asrari sa'iris salihina amin. Ila an qala wa qawluhu 'ala dawami. Di awal bait itu kan dikatakan alhamdulillahi 'ala dawami. Wa qawluhu 'ala dawami, adapun perkataan musannif yamun 'ala dawami senantiasa, ay artinya bila haddin wala qita'in wala nihayatin. Bila haddin tanpa batasan,
walang qita'in tanpa putusan, tanpa ada putus, wala nihayatin dan tanpa ada akhir, tanpa ada ending. Jadi alat dawam itu maksudnya tidak ada batasannya, tidak ada putusannya, terus menerus, dan tidak ada endingnya, senantiasa. Wa qauluhu tsumma sholatuhu ila akhirih, dalam bait itu selanjutnya tsumma sholatuhu ma'as salami. Qala al-Imam al-Qushairi rahimahullahu fi tafsirihi fi tafsir qoulihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi al-ayah. Qala berkata Al-Imam Al-Qushairi, siapa Imam Al-Qushairi rahimahullahu rahimahullah, semoga Allah merahmati. Imam Qushairi berkata fi tafsir qoulihi ta'ala, di dalam menafsiri firman Allah Ta'ala yang berbunyi innallaha wa malaikatahu dan malaikatnya Allah yusalluna 'alan nabi, bersolawat Allah dan malaikatnya kepada Nabi Muhammad. Al-ayat. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Di sana Allah berfirman innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sana adalah perintah untuk melaksanakan atau membaca salawat. Arada subhanahu ayyakuna lil ummati 'inda rasuliha yadu khidmatin yukafi'uhum 'alaiha minasyafaati biyadin ni'matin. Arada menghendaki, subhanahu siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki ayyakuna ada lil ummati bagi seorang umat inda rasuliha di hadapan rasulnya. Hendaklah umat itu ada yadu khidmatin, apa tangan khidmat, tangan untuk mengabdi, tangan untuk melayani. Khidmah itu adalah melayani. Yukafiuhum yang membalas hum kepada umat alaiha atas khidmat tersebut minasyafaah berupa syafaat biadin ni'matin yaitu dari tangan kenikmatan. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki agar supaya umatnya Rasulullah ini berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkhidmat membantu dakwahnya Nabi, menyampaikan pesan-pesan Nabi dan melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yang dengannya, dengan khidmat kepada Nabi maka balasannya yaitu adalah kenikmatan, akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Fa'amarahum bisolati alaihi. Fa'amarahum lalu kemudian memerintahkan siapa Allahum kepada umat ini bisolati alaihi untuk bersolawat kepada Nabi, untuk bersolawat kepada Rasulullah. Tsumma kafa kemudian membalas subhanahu siapa Allah SWT anhu darinya ala lisani alaihi salatu wassalam melalui lisannya, lisan mulia baginda dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi dengan sabdanya Nabi man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyra marrat. Man barang siapa shalla yang bersalat, siapa man alayya kepadaku katanya Nabi marratan wahidah satu kali saja, sallallahu maka akan bersalawat, akan memberikan rahmat Allah siapa Allah alaihi kepada man biha dengan salat tersebut memberikan rahmat berapa? Asyra marrat 10 kali. Jadi dalam ayat tadi itu kan Allah kemudian memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu shallu, memerintahkan untuk bersalawat. Allah memerintahkan untuk salat, kemudian dengan salat tersebut Allah kemudian melalui lisannya dari Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad satu kali saja, maka akan dibalas dengan 10 kali lipat. Masya Allah, satu kali salawat dibalas dengan 10 kali lipat. Dikasih 10. Kalau seandainya bersalawat 10 kali, maka balasannya adalah 100 kali. Ketika kita bersalat 100 kali, maka balasannya adalah 1000 kali. Dan begitu kelipatannya. Maka seharusnya memang bagi kita umatnya baginda Muhammad SAW untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Muhammad. Karena ini adalah perintah Allah.
rugi orang yang enggan bersolat kepada Nabi. Dikatakan dalam satu hadis, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit itu, tahu nggak yang namanya orang pelit? Orang pelit itu adalah orang yang ketika disebut Nabi Muhammad, dia tidak mau bersolawat. Falam yusalli alayya, dia tidak mau bersolawat kepadaku, itu adalah orang yang pelit, katanya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga mengatakan, raghma an fi rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Hina. Seseorang itu hina ketika dia tidak mengucapkan sholawat ketika namanya Rasulullah disebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad, nama Rasulullah disebut tapi tidak bersolawat, maka hina dia. Dikatakan dia sebagai orang yang pelit. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Paling dekatnya seorang hamba kepadaku kelak di hari kiamat, seorang hamba itu akan dekat bersama Rasulullah kelak di hari kiamat adalah aktsaruhum alayya sholatan. Ialah paling banyaknya mereka di dalam membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak salawat yang kita baca, maka semakin dekat posisi kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa fi hadha isyaratun ila anna al-'abda la yastaghni 'an ziyadati min Allah fi waqtin min al-awqat. Wa fi hadha, dan dari sini, dari hadis ini, isyaratun adapun indikator ila anna al-'abda kepada sesungguhnya adapun seorang hamba itu la yastaghni adalah butuh ziyadati dari suatu tambahan minallahi, tambahan dari siapa? Minallahi, dari Allah, fi waqtin dalam satu waktu, minal awqati dari beberapa waktu. Ini menunjukkan ada isyarah di sini bahwa seorang hamba itu butuh kepada tambahan dari Allah. Tambahan ketika dia bersalat satu, maka dia mengharapkan, dia membutuhkan akan tambahan, yaitu menjadi 10. Allah tambahkan menjadi 10. Alasannya kenapa? Idla rutbata fawqa rutbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada posisi fawqa rutbatir Rasul yang ada di atas posisinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada posisi lagi yang mengungguli posisinya Rasulullah. Posisi Rasulullah adalah posisi tertinggi. Karenanya kita wa qad ihtaja ila ziyadati shalawatillahi alaihi. Oleh karena itu sungguh butuh seorang hamba itu untuk mendapatkan tambahan sholawat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi daliyatil Busiri rahimahullah, dan di dalam dalilnya Al-Busiri, semoga Allah merahmatinya. Wa tazawwadit taqwa fa illam yastati fa minas salati ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi Allahu inna salata man shalla alaihi dakhiratun lam tamfadu. Wa tazawwadit taqwa, dan berbekallah kamu itu at-taqwa akan ketakwaan. Berbekalah takwa kepada Allah, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Itu adalah takwa. Kalau kalian tidak mampu untuk bertakwa, kalian sulit untuk melaksanakan perintah Allah, kalian sulit untuk menjauhi larangan-larangannya Allah, Minas sholati ala Nabi Muhammadin, maka hendaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat, ketika seseorang itu membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, maka akan membaca salawat, akan memberikan rahmat alaihi kepada man, Allahu, siapa Allah. Allah akan membalas dengan salawat. Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang yang bersalawat. Inna sholataman, sesungguhnya adapun sholawatnya orang, sholat yang bersolawat, siapa man alaihi kepada Nabi, dakhiratun adalah simpanan, adalah itu adalah seperti simpanan, seperti pusaka yang tidak akan pernah habis. Wa qala Abu Layth
As-Samarqandi berkata, siapa Abu Layth As-Samarqandi, idza aradta an ta'rifa anna sholata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min sa'il ibadati fandur qaulahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi al-ayah. Katanya Abu Layth As-Samarqandi, idza aradta an ta'rifa, kalau kamu ingin mengetahui anna sholata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya adapun sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu, ialah lebih utama min sa'il ibadati, dari seluruh ibadah-ibadah yang ada, fandur qaulahu ta'ala, maka lihatlah firman Allah Ta'ala yang berbunyi innallaha ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya adapun Allah dan malaikatnya Allah itu yusalluna, ialah bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ayat. Katanya Abu Layth, kalau kamu ingin tahu bahwa sholawat kepada Nabi itu lebih utama dari seluruh ibadah-ibadah yang ada. Ada ibadah A, ada ibadah B, ada ibadah C, ada ibadah D. Maka dari seluruh ibadah yang ada, itu lebih utama adalah sholawat kepada baginda Muhammad SAW. Apa buktinya? Kalau memang seperti itu, maka buktinya adalah fandur qaulahu ta'ala, lihat firman Allah. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Fa'amarallahu ta'ala ibadahu bisail ibadat. Maka Allah memerintahkan kepada para hamba-hambanya bisail ibadat, untuk melaksanakan ibadah. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat. Aqimus shalah. Pertanyaannya, apakah Allah salat? Tidak. Kemudian, wa atuz zakah. Allah memerintahkan untuk melaksanakan atau menunaikan zakat. Apakah Allah mengeluarkan zakat? Tidak. Allah memerintahkan haji. Apakah Allah melaksanakan haji? Ternyata juga tidak. Dari semua ibadah-ibadah, dan semua ibadah-ibadah itu ketika Allah merintahkan, Allah tidak pernah melaksanakan. Allah tidak pernah melakukan kecuali satu ibadah, yaitu sholawat. Ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah mengawali dirinya untuk bersalawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa shalla, dan bersalawat siapa Allah alaihi kepada Nabi binafsihi, dengan dirinya Allah. Awalan, pertama kali. Allah bersalawat pertama kali kepada baginda Nabi Muhammad sebelum umatnya bersalawat. Bahkan sebelum malaikat bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwa salawat itu adalah paling utama dan sangat besar fadilahnya. Sangat utamanya itu sampai Allah yang mengawali langsung. Selain itu, kalau kita sedikit membahas tentang kaidah nahwu, di sana dikatakan atau sorof, yusalluna 'alan nabi, menggunakan fiil mudhari. Apa fungsi dari fiil mudhari? Fungsinya itu adalah berzaman hal atau istiqbal, terus menerus. Artinya hingga detik ini Allah masih bersalawat kepada baginda. Sementara kita, berapa kali kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad? Allah, sang pencipta, Rabbul Alamin, beliau bersalawat, Allah bersalawat pertama kali dan terus bersalawat hingga detik ini, dan terus bersalawat hingga yaumul qiyamah nanti. Makanya ini fungsi dari yusalluna. Lihat, kita renungi ayat ini. Kalau kita merenungi, maka kita akan tahu seperti apa keutamaan bersalawat kepada baginda Muhammad. Wa amral malaikata bisolati alaihi. Kemudian Allah itu merintahkan malaikat bisolati untuk bersalawat alaihi kepada baginda Nabi. Setelah Allah bersalawat, kemudian malaikat yang bersalawat kepada Nabi. Tsumma amral mu'minina. Kemudian kemudian yang terakhir memerintahkan orang-orang mukmin bi ayyusallu alaihi, untuk bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha. Wa fi hadits Abdullah bin Umar. Wa fi hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mauqufan. Kemudian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya. Beliau meriwayatkan hadis mauqufan, hadis mauquf. Hadis mauquf itu hadis yang periwayatannya itu hanya sampai kepada sahabat. Kalau periwayatan hadis hanya sampai kepada sahabat, itu namanya hadis mauquf.
Bagaimana man shalla 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatahu biha sab'ina sholatan. Man barang siapa yang sholat siapa man 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad wahidatan satu kali saja sallallahu alaihi wa malaikatahu maka akan bersolawat memberikan rahmat Allah siapa Allah alaihi kepada man wa malaikatuhu dan malaikat-malaikatnya Allah biha sebab sholat tersebut berapa kali? Sab'ina sholatan 70 kali sholawat. Jadi dalam satu hadis mauquf itu disebutkan barang siapa yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sebanyak satu kali saja maka Allah dan para malaikat akan bersolawat kepadanya kepada orang bersolawat ini berapa? 70 kali. Masya Allah. Berbanyak salawat, lebih-lebih ketika hari Jumat. Karena bagi Nabi Muhammad SAW juga bersabda, fa'aktiru alayya minas salati fi. Perbanyaklah salawat kepada baginda Nabi fihi di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat yang kalian baca ma'rudatun akan diperlihatkan, dilaporkan alayya kepadaku. Katanya Nabi Muhammad. Lebih-lebih di hari Jumat perbanyak. Karena hari Jumat itu salawat kita dilaporkan atau diperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad. Wahada adapun ini, hadis ini, hukmuhu adalah hukumnya hadis ini, ar-rafu adalah marfu. Jadi sekalipun dikatakan hadis mauquf tapi hukumnya dihukumi marfu. Hukum hadis marfu. Kenapa? Itulah majalah lil ijtihadi fihi. Karena tidak ada kesempatan, tidak ada ruang lil ijtihadi untuk berijtihad fihi di dalam hadis ini. Sudah tidak ada ijtihad di sini. Makanya dikatakan hadis marfu, ketika orang bersolawat satu kali saja akan langsung dibalas 70 kali lipat. Wal ahaditsul waridatu fi fadli sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang datang tentang fadl atau keutamaan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad kathiratun jiddan, ialah banyak sekali. Hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan Nabi itu sangat banyak sekali. Ufridat bit-ta'lifi yang disendirikan bit-ta'lifi apa satu karangan. Sampai ada satu karangan khusus yang spesifik membahas tentang keutamaan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Waman arada istifaha dan barang siapa yang menghendaki istifaha untuk mengambil penuh, artinya untuk mengambil faedah, untuk memahami, untuk mengetahui tentang keutamaan salat tersebut, fa alaihi bi tuhfatil akhyar fi fadlis salati ala nabil mukhtar. Maka hendaklah baca kitab Tuhfatul Akhyar fi fadlis salati ala nabil mukhtar. Itu nama kitab. Lil Imam Ar-Rasa, karangan Imam Ar-Rasa, yaitu Abu Abdullah bin Abi Fadl bin Qasim Ar-Rasa Al-Ansari. Itu pengarang kitab Tuhfatul Akhyar yang memang spesifik membahas tentang keutamaan salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu adapun perkataan musannif ala Imamir Rusli. Alhamdulillahi ala dawami tsumma salatuhu ma'as salami. Ala Imamir Rusli. Di sana kan ada ala Imamir Rusli. Adapun perkataan musannif yang mengatakan ala Imamir Rusli, ay artinya afdolihim, paling utamanya utusan. Ay artinya wa akramihim, paling mulianya utusan, wa asyrafihim dan paling terhormatnya utusan. Jadi yang dimaksud dengan Imamir Rusli, imamnya para utusan itu apa? Yaitu maksudnya adalah paling utamanya, paling afdolnya utusan. Artinya bagaimana paling afdolnya utusan itu? Yaitu artinya paling mulianya utusan dan paling terhormatnya utusan. Wa hadza amrun maqtu'un bihi, dan ini adalah perkara yang sudah dipastikan. Ini sudah perkara pasti bahwa Rasulullah adalah Imamir Rusli, adalah imamnya para utusan, paling utamanya para utusan, paling mulianya dan paling terhormat. Nabiyuna asyrafu bil itbaqi min kulli makhluqin 'alal itlaqi.
wan aqada al-ijma'u annal Mustafa afdalu khalqillahi wal khulfu intafa. Wa man taha al-kasyafa fit takwiri khilafu ijma'in dawit tanwiri. Nabi Yuna adapun nabi kita adalah paling mulianya para nabi bil itbaqi secara kesepakatan. Sepakat bahwa nabi kita adalah paling mulianya para nabi. Min kulli makhlukin dari seluruh makhluk. Alal itlaqi secara mutlak. Wan aqadi il ijma'u dan terjadi apa konsensus. Ada ijma'. Annal Mustafa sesungguhnya adapun al-Mustafa yang terpilih, nabi yang terpilih, afdalu khalqillah adalah paling utamanya ciptaan Allah. Wal khulfu adapun pertentangan, perbedaan, intafa adalah tidak ditemukan, tidak ada. Wa man taha al-kasyafa adapun sesuatu yang bermaksud siapa pengarang kitab Al-Kasyaf yaitu Az-Zamakhsyari. Beliau bermaksud Al-Kasyaf takwiri di dalam nafsiri surat At-Takwir. Khilaful ijma'i zawit tanwiri yang mempunyai pencahayaan. Artinya begini. Jadi pada bait ini, pada syair ini menjelaskan tentang posisi kedudukan Nabi Muhammad SAW. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah paling mulianya atau paling terhormatnya para nabi. Secara kesepakatan, beliau adalah paling mulia dari seluruh makhluk. Mutlak, tidak bisa ditawar. Dan juga ada konsensus ulama bahwa Nabi Muhammad itu adalah paling utamanya makhluk. Tidak ada makhluk yang lebih utama daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada pertentangan di sini. Adapun yang dikutip oleh Az-Zamakhsyari di dalam menafsiri At-Takwir, beliau mengutip dalam kitabnya Al-Kasyaf, itu penafsiran yang menyalahi terhadap ijma', menyalahi terhadap konsensus ulama. Artinya tidak bisa diikuti. Karena secara ijma' kesepakatan ulama bahwa Nabi Muhammad itu adalah paling mulianya utusan, paling mulianya makhluk. Tidak ada makhluk satupun yang lebih mulia daripada baginda Nabi Muhammad. Wa fi hadithi ana akramul awwalin wal akhirin ala rabbi wala fakhr. Wa fi hadisin dan dalam suatu hadis anna akramul awwalin, ana adapun aku, katanya Nabi, akramul awwalin adalah paling mulianya orang terdahulu. Paling mulianya orang yang terdahulu, wal akhirina, dan paling mulianya orang yang terakhir, orang yang datang kemudian. Ala rabbi menurut Allah, menurut Tuhanku, wala fakhr, dan aku tidak bangga. Nabi Muhammad itu adalah paling mulianya sosok yang terdahulu dan sosok yang akan datang. Yang terakhir itu adalah Rasulullah yang paling mulia. Dari dulu, dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman nanti, Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Dan Rasulullah tidak sombong. Rasulullah tidak bangga. Wa ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Dan saya, katanya Nabi, sayyidu waladi Adam adalah tuannya anak cucu Adam, adalah tuannya manusia. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wala fakhr, dan aku juga tidak bangga. Dan juga Rasulullah tidak sombong. Itu diriwayatkan dalam Sahih Muslim hadis ke 5869. Saya sempat meng-cross check ini hadis dan benar adanya bahwa Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Jadi Rasulullah itu adalah paling mulianya orang terdahulu dan juga orang yang akan datang. Dan
Rasulullah juga merupakan tuannya anak cucu Adam. Pada hari kiamat nanti yang menjadi tuan, menjadi sayyid itu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, wa ana sayyidu waladi Adam. Saya sayyidnya. Saya ini tuannya. Sementara akhir-akhir ini kemudian ada orang-orang yang merasa antipati dengan kata-kata sayyid. Tidak mau dengan kata-kata sayyid. Karena sayyid itu adalah pengkultusan, terlalu berlebihan, fanatisme. Maka itu bisa tertolak dengan sabda Nabi ini. Ada kelompok-kelompok sebelah yang kemudian enggan atau bahkan antipati menyalahkan orang-orang yang menyatakan atau mengatakan Sayyidina Muhammad. Wa ana adapun aku, katanya Rasulullah, awwaluman tanshaqqu anhul ardu. Aku adalah orang pertama kali yang akan keluar dari bumi. Artinya orang yang pertama kali bangkit keluar dari kuburan itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Dan Rasulullah itu adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat. Wa awwalu musyaffa'in, dan orang yang pertama kali diberi syafaat. War rusulu bidammir ra'i wa dammis sini wa iskaniha. Adapun kata rusul dengan domahnya ru wa dammis sini, sinnya didamahkan war rusul wa iskaniha, dan juga bisa sukunya sin war ruslu. Jamu rasulin adalah jamak kata rasul. Rasul jamaknya itu bisa rusul, bisa ruslu. Wa huwa adapun rasul man ialah orang arsalahullahu taala yang mengutus siapa Allah ila khalqihi kepada makhluknya. Rasul itu adalah orang yang diutus oleh Allah kepada makhluknya. Wal amba'u adapun amba bi fathil hamzati, dengan fathahnya hamzah amba. Jam'u naba'in adalah jamak dari kata naba. Naba, amba. Bimakna al-khabari ialah bermakna khabar, informasi. Wa huwa adapun kata amba itu ala hadfi mudhafin ialah membuang mudhaf. Ay artinya kalau diasalkan itu wa ala imami dawil ambai. Tapi mudhafnya dibuang menjadi wala imamil ambai, karena mudhafnya dibuang. Wala imami dawil ambai, dan kepada imamnya, kepada imam yang memiliki banyak informasi. Amba banyak informasi. Wahum, adapun amba itu siapa? Al-anbiya'u alaihi salam, ialah para nabi. Wal kalamu ala haqiqatin nabi wa rasuli, adapun pembahasan, perkataan terkait tentang hakikat Nabi Muhammad dan Rasulan, hakikat Nabi dan hakikat Rasul, wa ma yata'allaqu biha, dan sesuatu yang berkaitan dengan hakikat tersebut, syahirun ialah populer, fala nutilu biha, maka kami tidak akan memperpanjang bihi dengan kalam. Jadi pembahasan tentang hakikat Nabi dan hakikat Rasulnya Nabi Muhammad SAW itu sudah banyak. Itu sudah masyhur, sudah populer. Karenanya musannif tidak memperpanjang lagi pembahasannya. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu at-tawil qala, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, hadis yang panjang. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, kam al-anbiya, ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi itu? Kemudian Rasulullah menjawab, qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Yaitu ada 1024. 100.000 ditambah 24. Berarti 124.000. Mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna. Yaitu 124.000. Main banyak. Nabinya Allah itu semuanya 124.000. Padahal yang kita kenal, yang kita hafal bahkan hanya ada berapa? Hanya ada 25 nabi yang kita hafal. Dari 124.000. Masya Allah. Aqultu, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, fakamir rusulu min dalik, berapa rasul, berapa utusan dari jumlah 124 itu?
Kalau nabinya 124, rasulnya itu ada berapa? Qala kemudian berkata siapa nabi? Salatu mi'atin wa salasata asyarah jamman ghafiran. Ada 313 jamman ghafir, jumlah besar yang meliputi. Ini mana harfiahnya. Qultu ma jamman ghafirun. Lalu bertanya, Abu Dar itu bertanya, ma jamman ghafir, apa jamman ghafir itu? Qala maka menjawab siapa nabi? Kathirun thayyibun. Banyak lagi baik. Jadi dari 124.000 nabi ada berapa utusan? Maka ada 313 utusan dengan jumlah yang banyak, kathirun thayyibun, dengan jumlah yang banyak lagi baik. Qultu kemudian aku bertanya lagi, mangkan awalum, siapa yang pertama kali? Kemudian berkata siapa nabi? Adamu alaihi salam, yaitu Nabiullah Adam. Nabi Adam itu adalah orang atau nabi yang pertama kali. Utusan yang pertama kali adalah Nabi Adam. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, anabiyun mursal, apakah Nabi Adam itu juga nabi? Jadi yang pertama itu apakah siapakah Rasul yang pertama kali? Maka Rasul pertama kali itu adalah Nabi Adam. Kemudian apakah dia juga nabi? Naam, katanya Rasulullah. Naam, iya. Nabi Adam itu selain menjadi nabi, beliau juga sebagai rasul. Khalaqahullah dan Nabi Adam min ruhihi, dari ruhnya Allah, wasawwahu, dan menyamakan siapa Allah kepada Nabi Adam hibalan, akan kekuatan, akan kemampuan. Jadi Allah yang menciptakan Nabi Adam, Allah yang meniupkan ruh kepada Nabi Adam, dan Allah yang memberikan kemampuan dan kekuatan kepada Nabi Adam. Qala kemudian berkata siapa Nabi? Ya Abi Dzar, wahai Abu Dzar, Arba'atun Suryanyuna, ada 4 orang Suryanyuna yang bangsa Suryani. 4 orang itu Adam, 1 Adam, Wasyid, 2 Syid, wa Khunuh, 3 Khunuh, wa huwa adapun Khunuh Idris adalah Nabiullah Idris. Wa huwa adapun Nabiullah Idris itu awwalu man khatta bil qalam, adalah orang yang pertama kali menulis bil qalami, dengan menggunakan qalam, menggunakan pena. Wa Nuhun, dan Nabi Nuh. Jadi Rasulullah menginformasikan bahwa ada 4 nabi dari bangsa Suryani. Nabiullah Adam, Nabi Syed, Nabi Khunuh atau Nabi Idris, dan Nabi Nuh. Wa arba'atun minal Arabi, dan adapun 4 orang minal Arabi ialah dari bangsa Arab. Yang 4 orang itu Hudun, 1 Nabiullah Hud, wa Syu'aibun, Nabi Syu'aib, wa Salihun, 3 Nabi Saleh, wa nabiyyuka ya Abi Dzarrin, dan Nabi wahai Abu Dzar. Siapa itu ya lu? Yaitu Nabi Muhammad. Ada 4 orang dari bangsa Arab, Nabi Hud, Syu'aib, Saleh, dan Nabi Muhammad. Wa awwalu anbiya'i bani Israila Musa, wa akhiruhum Isa. Adapun nabi pertama kali dari kalangan Bani Israel itu adalah Nabiullah Musa. Sementara nabi terakhir dari Bani Israel itu adalah Nabi Isa. Nabi Musa dikasih kitab oleh Allah, yaitu kitab Taurat, sementara Nabi Isa dikasih kitab Injil. Wa awwalur rusli, adapun rasul pertama kali. Pertama kali rasul itu siapa? Adam, adalah Nabiullah Adam. Wa akhiruhum, adapun paling akhirnya utusan itu adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Muhammad. Rasul pertama kali adalah Nabi Adam, dan rasul paling akhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, adapun perkataan musannif Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di awal bait itu, ala yamir rusli wal anbiya'i wa Muhammadin wal ali wal abna'i. Wa Muhammadin huwa, adapun lafaz Muhammad atau nama Muhammad, asyharu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam, adalah paling terkenalnya nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling terkenalnya namanya Nabi adalah nama Muhammad. Itu karena lahu, ialah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'u, adapun beberapa nama, adapun banyak nama.
anha yang memberitahukan ba'duhum siapa sebagian ulama ila arba'i mi'atin sampai 400, Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki nama 400. Tapi yang paling populer, yang paling terkenal itu adalah nama Nabi Muhammad. Yang kalau yang kita tahu berapa? Paling 100, 101 yang ada di Dalailul Khairat itu. Muhammadun, Ahmadu, Hamidun, Mahmudu. Dan seterusnya. Mungkin hanya itu yang kita kenal. Padahal katanya sebagian ulama, Rasulullah itu mempunyai nama sebanyak 400. Wa naqala Abu Bakr bin Al-Arabi. Kemudian menukil siapa Abu Bakar bin Al-Arabi an ba'dihim dari sebagian ulama, innalillahi ta'ala alfusmin. Sesungguhnya ialah bagi Allah alfu ismin adapun 1000 nama. Ini Masya Allah. Allah memiliki 1000 nama. Sementara yang kita kenal berapa? Asmaul Husna ada berapa? Hanya 99 yang kita hafal. Padahal jumlahnya itu ada 1000 katanya Ibnu Arabi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ialah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alfu ismin adapun 1000 nama. Rasulullah pun juga memiliki 1000 nama. Wa huwa adapun nama Muhammad itu alamu mangkulun adalah alami mangkul. Binismil maf'ulil fi'lil mudha'afi dari isim maf'ul dari sigat isim maf'ul dari fi'il mudha'af. Jadi kalau kita membahas nahwu itu di bab awal itu kan ada alami mangkul. Ada alami mangkul. Alami mangkul itu apa? Alami alam ma sabaqa lahu isti'malun fi ghairi alamiyatin. Nama yang sebelumnya tidak pernah digunakan, yang sebelumnya sudah pernah digunakan. Sesuatu yang pernah atau lafaz yang pernah digunakan sebelumnya itu namanya kemudian dijadikan nama, itu namanya alami mangkul. Muhammad itu kan sigotnya itu adalah isim maf'ul. Muhammad dari hamada. Hamada yuhammidu tahmidan tahmidatan tahmadan tihmadan muhammadan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Isim maf'ul. Kemudian dari isim maf'ul ini dijadikan nama. Diadopsi menjadi nama baginda Nabi Muhammad. Makanya dikatakan alami mangkul. Wa ma'nahu adapun maknanya Muhammad, apa maknanya Muhammad itu? Maknanya itu man adalah orang, kasrat yang banyak, mahamiduhu, apa pujian-pujiannya. Fayu'madu lalu dipuji ini hamdan dengan suatu pujian yang lain. Jadi maknanya Muhammad itu adalah orang yang selalu dipuji, orang yang banyak pujiannya. Setelah ada pujian, masih ada pujian lagi. Makanya Allah kemudian berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa innaka la'ala, sesungguhnya bagi Rasulullah itu khuluqin adzim adalah akhlak yang mulia, menggunakan isti'la. Setelah ada pujian, masih ada pujian lagi, masih ada pujian lagi. Itu makna dari Muhammad. Wa huwa adapun nama Muhammad itu ablagu adalah lebih mahal, lebih bernilai min mahmudin dari kata mahmud. Jadi kita sekarang sedang membahas lafaz Muhammad dan Mahmud. Mahmud itu kan juga isim maf'ul. Dia isim maf'ul dari hamida. Hamida yahmadu hamdan wa mahmadan fahuwa hamidun wa dzaka mahmudun. Mahmud dengan Muhammad sama-sama isim maf'ul. Maknanya juga sama, yaitu adalah orang yang terpuji. Maka katanya kalau dibandingkan antara Mahmud dengan Muhammad itu masih jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai harganya, itu lebih utama maksudnya itu adalah Muhammad. Kenapa? Li'annahu minat sulati. Oh, karena kalau yang Mahmud kenapa tidak lebih utama? Karena kalau Mahmud itu kan sudah mazid rubai. Makanya lebih utama Muhammad. Makanya kalau punya anak itu nama yang juga dianjurkan adalah nama Muhammad atau nama Ahmad. Makanya nama saya diberi nama Ahmad karena tujuan itu. Karena tujuan itu adalah nama yang utama, nama yang dianjurkan, selain juga memiliki makna yang bagus. Sumnya diberi nama
Bidzalika dengan nama Muhammad liyutabiq supaya sesuai ismu apa nama Muhammad sifat kepada sifat-sifatnya. Alasannya kenapa kok diberi nama Muhammad? Supaya sesuai dengan sifat-sifatnya. Rasulullah itu kan memiliki sifat yang terpuji. Makanya dikasih nama Muhammad yang bermakna terpuji. Li'anna dzatahu mahmudatun ala al-sinati al-awalimi. Karena sesungguhnya adapun sosok Nabi Muhammad mahmudatun ialah terpuji ala al-sinatil awalimi, melalui lisan-lisan orang sejagat raya. Awalim itu adalah sejagat raya di muka bumi. Itu adalah sosok yang terpuji min kullil wujuhi, dari seluruh aspek, hakikatan secara hakikat, wa ausofan secara sifat, wa khuluqan secara akhlak, wa khalqan dan secara fisik atau penciptaan isinya, wa uluman ilmunya, wa ahkaman dan hikmah-hikmahnya. Semuanya terpuji. Semuanya terpuji, hakikatnya, sifatnya, akhlaknya, fisiknya paling ganteng, paling bagus, wa amalannya, kondisinya, ilmunya dan hikmahnya, semuanya Rasulullah terpuji. Tidak ada sedikit pun kekurangan yang ada pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahmudun fil ardi wa fis samai, terpuji di bumi, wa fis samai dan di langit, wa fid dunya wal akhirati dan terpuji dunia dan juga terpuji di akhirat. Rasulullah di dunia terpuji, di akhirat terpuji, di bumi terpuji dan juga di langit terpuji. Makanya sampai ketika Isra Mi'raj itu. Fid dunya bima nafa'a bihi minal ilmi wal hikmah. Fid dunya di dunia bima dengan sesuatu nafa' yang bermanfaat biha pama minal ilmi wal hikmati berupa ilmu dan hikmah. Rasulullah di dunia itu bermanfaat dengan ilmu dan hikmahnya. Wa fil akhirati bi syafa'ah. Sementara di akhirat Rasulullah bermanfaat dengan syafaatnya. Wa qad qila li jaddihi Abdul Muttalib, kemudian ditanya kepada kakeknya yaitu Abdul Muttalib, lima samaita ibnaka Muhammadan, kenapa engkau memberi nama ibnaka kepada anakmu Muhammad dan dengan Nabi dengan Muhammad? Kenapa kau kasih nama Muhammad? Walam yakun min asma'i abnaika wala ajdadika. Sementara nama Muhammad itu tidak ada dari nama-nama ayahmu, dari kakek-kakekmu, dari leluhur-leluhurmu, tidak ada yang namanya nabi yang bernama Muhammad. Tapi kenapa engkau beri nama Muhammad? Maka faqala kemudian menjawab siapa Abdul Muttalib, rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ardi. Aku berharap ayyuhmada dipuji siapa sosok Nabi Muhammad ini fis sama'i di langit wal ardi dan di bumi. Aku berharap, katanya Abdul Muttalib, bayi ini menjadi bayi yang terpuji baik di bumi ataupun di langit. Haqqallahu raja'ahu, maka kemudian Allah mewujudkan raja'ahu kepada harapannya. Allah mewujudkan dengan menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi yang terpuji. Wa qaluhu wal ali wallahu a'lam. Demikian mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang sosok baginda Nabi Muhammad, tentang keutamaan bersolawat dan siapa itu Nabi Muhammad. Itu selanjutnya saya pasrahkan kepada moderator. Terima kasih atas Ustadz Ahmad Faisal yang telah memberikan ilmunya. Semoga apa yang telah disampaikan Al-Mukarram Ustadz Faisal bisa membawa tambahan ilmu yang nafi dan berkah. Mungkin langsung saja menempati sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman sahabat-sahabat Ikmas atau audien yang lain mungkin ada pertanyaan. Kali ini kami memberi dua pertanyaan seperti itu. Mungkin bisa langsung open mic atau di chat seperti itu. Silakan.
Monggo teman-teman yang ingin bertanya langsung open mic atau ketik di chat seperti itu. Ini Ustadz, ada pertanyaan dari Muhammad Galung Setiabahari. Pertanyaannya, apakah ada redaksi tentang Rasulullah bersolawat untuk dirinya sendiri? Gitu itu Ustadz. Halo, tes. Halo. Iya Ustadz. Pertanyaan gimana? Ini dari Muhammad Galung Setiabahari. Pertanyaannya, apakah ada redaksi tentang Rasulullah bersolawat untuk dirinya sendiri? Mungkin seperti itu Ustadz. Oke. Redaksi itu ada. Bentar. Insya Allah di Riyadus Shalihin. Di Riyadus Shalihin itu ada pembahasan tentang sholawat. Saya buka dulu. Sholawat yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad itu sholawat Ibrahimiyah itu. Sholawat Ibrahimiyah. Dan bahkan ketika sholat kan Rasulullah juga bersolawat kepada dirinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu ada di kitab Riyadus Shalihin, bisa teman-teman buka ya. Bisa dicari. Jawaban saya itu dah. Jadi ada riwayatnya yaitu sholawat Ibrahimiyah. Untuk meng-cross-check, silahkan cross-check di kitab Riyadus Shalihin. Ini kitabnya, saya bawa kitabnya ini. Ini kitabnya. Kitabnya, saya lupa di halaman berapa itu. Saya pasrahkan ke gini lagi. Halo, saya pasrahkan ke moderator. Mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin tinggal satu pertanyaan lagi ya untuk audien. Mungkin silakan langsung saja open mic atau chat itu. Monggo langsung open mic atau ketik di chat seperti itu. Monggo dari teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Saya mau tanya Ustadz. Halo moderator. Iya Ustaz.
Saya Ini. mau nanya. Ini ada yang mau Assalamualaikum. bertanya, Ustaz. Lah, mari. Silakan, Ulafan. Sabuklah, tak sabuklah, tak apa-apa yuk. Mengenai sholawat. Sholawat kan itu biasanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad. Terus, apakah ada sholawat selain dikhususkan kepada Nabi Muhammad? Seperti sholawat ke Nabi lain, apakah itu ada? Kira-kira kalau ada itu apa gitu, Tat? Mungkin dari saya seperti itu. Halo, Ustaz. Ya. Tadi Langsung ya? langsung, Ustaz. Ya langsung, oke. Pertanyaannya, apakah sholawat itu hanya kepada Nabi? Apakah kepada Nabi yang lain juga bisa bersalawat? Untuk jawab ini saya masih belum tahu. Untuk jawab ini, wallahu a'lam. Tapi yang pasti, yang kita ketahui bahwa sholawat itu hanya kepada Nabi Muhammad. Berangkat dari ayat Al-Qur'annya, kemudian dari hadis-hadis yang ada, itu semuanya kepada baginda Nabi Muhammad. Adapun kepada Nabi yang lain, apakah boleh? Saya wallahu a'lam. Tapi salat itu sendiri hanya memang dikhususkan kepada para nabi memang. Salat sendiri dalam keterangan yang lain, saya pernah membaca bahwa sholawat itu kepada Rasul bisa jadi kepada yang lain. Tapi Allah alam, wallahu alam. Kemudian yang barusan saya tambahi untuk yang sholawat kepada Nabi, sholawat kepada, apakah Nabi pernah bersolat kepada dirinya sendiri? Saya buka ada di Kitabus Sholah ala Rasulullah SAW itu di Riyadhus Shalihin. Ternyata di sini untuk sholat Ibrahimiyah itu berangkat dari satu pertanyaan. Misalkan ini dari Abu Muhammad Ka'b bin Ujrah. Jadi suatu ketika Nabi itu keluar. Nabi keluar, kemudian bertemu dengan sahabat, kemudian nanya, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaika, bagaimana cara kami itu bersalawat. Sahabat itu bertanya tentang bagaimana cara bersalawat. Kemudian Rasul menjawab, qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim ila akhirih. Jadi ini berangkat dari satu pertanyaan. Dalam hadis Abi Mas'ud juga di sini dikatakan bahwa Bashir bin Sa'ad, beliau mengatakan Rasulullah itu menyuruh kita untuk membaca salawat. Bagaimana kita akan bersalawat? Rasulullah diam. Ketika sahabat nanya, Rasulullah diam. Fasakata Rasulullah. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu, sampai tamannaina itu mengandai-andai bahwa si Bashir itu nggak akan nanya lagi. Setelah itu baru kemudian Rasulullah menjawab, qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu. Jadi apakah Nabi Muhammad itu bersalat pada dirinya sendiri? Yang kemudian sore mengatakan seperti itu, Allah alam, saya juga kurang tahu. Riwayat yang ada di sini itu semuanya Rasulullah mengajarkan salawat. Rasulullah mengajarkan salat kepada para sahabat. Tapi Rasulullah juga bersalawat ketika sholat, karena rukun sholat yang terakhir, rukun sholat itu kan diantaranya adalah di tahiyat akhir itu kan wajib bersalawat, wajib salawat kepada Nabi. Kalau di tahiyat awal itu adalah sunnah, kalau di tahiyat akhir itu adalah rukun wajib. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Allahumma shalli ala Muhammad, minimal itu, wa ala ali Muhammad, itu minimal sudah, itu wajib rukun. Sehingga kalau seperti ini berarti Rasulullah bersalawat dong ya, berarti Rasulullah bersalawat juga berdasarkan dalil atau analisa ya. Barangkali kita coba menganalisa karena ketika
Sholat itu ada sholawat di dalamnya. Dan sholawat bagian dari rukun. Rasulullah itu sholat. Jadi ketika Rasulullah sholat, Rasulullah juga bersolawat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, moderator saya kembalikan. Oke, baik Ustaz. Mungkin itulah jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh sahabat-sahabat Ikhmas dalam pengajian rutinan Qurratul Uyun seperti itu. Mungkin berakhirnya pertanyaan ini juga berakhirnya pengajian kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini semoga menjadi tambahan ilmu yang nafi serta barokah. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Bisa kami tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya itu yang kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.